Pak, boleh mungkin dari berita terbaru yang tadi kami update bisa diberikan Pak progres terakhir terkait dengan divestasi atau dilepasnya anak usaha ini dan juga seperti apa sih minat dari INA, Pak? Jadi gini, eee, Krakatau Sarana Infrastruktur ini kan terdiri dari penggabungan beberapa anak perusahaan, salah satunya adalah Krakatau Bandar Samudra, Krakatau Tirta Industri, Krakatau Daya Listrik, dan Krakatau Industrial Estate. Nah, keempat anak perusahaan ini, EBITDA marginnya itu di atas 30% terus. Ya, sehingga kenapa kita gabung? Karena supaya size-nya itu cukup menarik ya untuk masuk investor-investor besar. Nah, yang kita perlukan adalah strategic investor. Kita tahu INA, Indonesian Investment Authority, itu sedang banyak rencana untuk masuk ke beberapa investasi-investasi yang bagus. Nah, ini kita tawarkan. Kita berharap 10-40% ini ya, dananya untuk dari strategic partner ini ya, dengan berbagai macam rencana ke depan, baik itu rencana dalam hal pengembangan, ya, karena targetnya 2025 subholding sarana Krakatau Sarana Infrastruktur itu income-nya itu bisa 500 juta US dollar atau sekitar 7,5 triliun di tahun 2025. Dan saya melihat ini opportunity. Kemudian di Q1 2022 itu juga kita akan lakukan IPO terhadap perusahaan ini. Kenapa dilakukan IPO? Karena kita akan pegang itu sekitar 51%. 49% itu kita lepas. Oke, jadi ini diharapkan strategic investor masuk dulu sebelum IPO seperti itu, Pak? Atau lewat IPO Yes. masuknya? Strategic investor dulu, saat ini sudah ada beberapa yang berminat. Untuk di lingkungan BUMN atau pemerintah ya, yang pertama adalah INA sendiri, ya, kemudian yang kedua PPA beserta dana reksa, ya, kemudian IIF, ya, Indonesian Infrastructure Fund, terus kemudian Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Swastanya ada, tapi saya nggak bisa sampaikan, tapi di sini bisa menunjukkan satu keminatan yang tinggi. Dan prosesnya sudah sampai kepada non-binding offer. Dan non-binding offer ini masih perlu dilakukan proses lebih jauh. Dan ini potensinya biasanya akan meningkat offernya. Ya tentunya kita berharap nilainya bisa optimal. Ketika Berapa, Pak, nilainya yang optimal di optimal? sini, nilai yang optimal, ya ini saya nggak bisa buka sekarang. Kalau nilai optimalnya berapa, kita biarkan dulu calon strategic investornya untuk berhitung. Oke, kalau untuk IPO sendiri dana yang dibidik berapa besar, Pak? Begini, kalau kita bicara dana yang dibidik, target kita sebenarnya kurang lebih ya, itu 200 sampai 300 juta. Jadi USD ya, Pak? persentasenya itu kan hanya kita bikin ada ruang 10 sampai 40%. Ya, 200-300 juta. Kemudian di IPO nanti itu juga sekitar 200 sampai 300 juta. Tetapi di sini ketika IPO itu kan juga bisa kolaborasi dengan strategic investors. Terus kemudian berapa saham yang kita lepas itu kan juga bisa saham baru atau juga saham lama. Ya, jadi kurang lebih angkanya di kisaran itu. Oke, Pak, menarik sekali ini, proyeksi pendapatannya juga cukup besar, kemudian dana yang diincar juga cukup besar. Nah, ini rencana pemanfaatannya seperti apa, Pak, kalau boleh diungkapkan di sini? Yang pertama, kalau kita menarik strategic investors, artinya kan dalam konteks pengembangan. Kita ingin sarana infrastruktur ini akan berkembang. Ya. Yang terakhir kita baru tanda tangan dengan Aman Mineral
ya, salah satu anak usahanya dari KSI itu untuk membuat penyediaan air bersih di proyek minerals, tambangnya punya Aman Resources, ya, Aman Minerals. Nah, kan kelihatan bahwa ini ada ekspansi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, KS selaku pemegang saham ingin mengurangi hutang. Ya kan? Kan kita ingin dong supaya KS semakin cantik, hutangnya dikurangi. Ya, tanpa melupakan pengembangan usaha dari Krakatau Sarana Infrastruktur sendiri. Karena itu pelabuhan, air, listriknya masuk ke renewable energy. Terus kemudian yang satu lagi, kawasan industri yang terintegrasi. Ya. Dengan total kawasan itu sekitar 3.500 hektar. Kan itu size yang menarik. Oke, tadi Bapak katakan salah satunya ingin mengurangi hutang induk seperti itu. Dengan proyeksi, untuk top line-nya bisa sampai 500 juta USD pada tahun 2025 ini, porsi kontribusinya untuk induk akan sebesar apa sih, Pak? Kontribusi untuk induk kan tergantung jumlah saham yang tersisa nanti dalam konteks keuntungan, ya kan? Kalau dalam konteks penjualan itu kan akan terkonsolidasi. Ya. Jadi memang strategi kita untuk Krakatau Steel itu kan yang baja ini akan dalam proses subholding baja. Jadi anak perusahaan yang berhubungan dengan baja masuk ke subholding baja. Kemudian anak-anak perusahaan yang berhubungan dengan infrastruktur masuk ke infrastruktur. Yang satu ini sudah jalan. Yang satu lagi dalam proses. Saat ini dalam proses persetujuan Kementerian BUMN. Di internal Krakatau Steel, baik itu dalam konteks approval sampai kepada Dewan Komisaris, kajian dari lembaga independen, kajian hukum, dan lain sebagainya itu sudah selesai. Ya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, keputusan atau persetujuan dari Kementerian BUMN selaku ultimate shareholder dari Krakatau Steel itu bisa segera disetujui sehingga kita ada 2 subholding. Nah, ini juga penataan portofolio supaya semakin baik, tujuannya supaya semakin efisien dan juga semakin berkembangnya semakin baik. Karena kita kan ke depan untuk baja itu juga akan konteksnya hilirisasi kita perkuat. Ya, hilirisasi terus kemudian portofolio. Nah, masa depan Krakatau Steel itu akan sebagai perusahaan investment untuk baja, ya, kemudian juga yang hubungannya dengan baja seperti infrastruktur. Itu yang membuat kita punya keyakinan performance KS itu akan sustainable ke depan. Menarik, Pak. Ini penataan portofolio yang dilakukan tadi akan efeknya efisiensi dan juga untuk perkembangan bisnis ke depannya. Kalau boleh digambarkan, Pak, akan seperti apa proyeksinya kalau ini semuanya tereksekusi sampai sesuai dengan yang dikonsepkan? Ya, kita itu kan akan juga ujungnya itu kan juga akan right issue kan, untuk yang induk Krakatau Steel. Ya, jadi saat ini tuh kita masih pegang persetujuan itu sampai 30% kita bisa lepas. Ya. Terus kemudian kita juga dalam proses ingin memperbesar sampai 40, bahkan sampai 49%. Nah, di sini artinya niatan kita untuk semakin memperkecil hutang, tapi juga pengembangan untuk investasi ke depan. Nah, seperti yang kita lihat, perkembangan saat ini kan KS bukunya semakin bagus, ya, EBITDA-nya semakin bagus, penjualannya semakin naik, ya, padahal masih dalam kondisi pandemi. Nah, ke depan akan seperti apa? Oke, dari bisnis baja, opportunity yang terbesar adalah di mobil listrik. Ya. Kenapa di mobil listrik? Karena kita punya keyakinan bahwa pabriknya itu akan di Indonesia dan diwajibkan untuk menggunakan baja lokal. Ya. Kenapa begitu? Karena ini berhubungan juga dengan resources untuk membuat baterai. Ya. Mobil listrik itu kan intinya adalah baterai.
jumlah spare part-nya semakin kecil, tetapi baterainya ini yang mempengaruhi daripada total performance maupun juga harga daripada si mobil. Otomatis kalau pemerintah gitu sesuai dengan yang akan direncanakan, akan banyak pabrik mobil listrik itu di Indonesia. Nah, itulah kesempatan kita terbesar. Dan kita sedang mengkaji dan juga berbicara dengan kementerian bagaimana mengadopsi misalnya kayak Amerika Serikat kebijakan mengenai lokal konten mobil yang beredar di Amerika. Ah, kita pengen kopi itu. Kenapa? Karena ini akan mendukung industri baja dalam negeri dan juga industri komponen. Nah, ini sangat penting. Masa depan Indonesia itu ada di industri, ya, memberikan nilai tambah, mengolah bahan baku, ya, kemudian menjadikan itu sebuah satu sistem. Ya. Sistemnya adalah misalnya mobil. Nah, kemudian juga kan Indonesia itu masih membangun, membutuhkan banyak jembatan, ya, membutuhkan banyak bangunan, ya, dan lain sebagainya. Peluang besar buat industri baja. Dan kita ingin yang terdepan. Saat ini kan untuk beberapa produk, market share kita itu kan di kisaran 40%. Ya kan? Sebagai market leader. Nah, ini kita harus pertahankan. Dan kalau bisa kita perbesar, bukan hanya di hulu, tetapi juga sampai ke hilir. Tentunya seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya, konsep kita untuk di hilir itu kan kolaborasi. Bukan kita bikin pabrik baru, ya, perlu waktu 3, 4, 5 tahun sampai itu jadi, kita memanfaatkan pabrik-pabrik yang sudah ada, yang utilisasinya kurang maksimal. Ini kan milik private. Tapi kita isi dengan bahan baku KS, diproses, kemudian menjadi satu produk hilir, ya, apakah itu baja ringan, atap, dan lain sebagainya, itu yang merupakan satu kemitraan antara BUMN dengan swasta. Oke, Pak Silmi menarik sekali nih, banyak rupanya rencana dari Krakatau Steel. Nah, yang rights issue ini beda lagi kan Pak dengan yang OWK kemarin, ini beda lagi berarti ceritanya Pak ya? Beda. Kalau yang OWK ini kan obligasi wajib konversi, yang 7 tahun kemudian akan dikonversi menjadi saham. Kalau yang right issue, ini kan dalam tempo kurang lebih 1 tahun ke depan. Ya, kira-kira 12 sampai 18 bulan. Ya, kita aim-nya itu ketika performance-nya ini kan sustain, sehingga trust daripada investors, baik itu retail maupun juga institusi, menjadi optimal. Ya. Dan ini sekarang sudah menjadi pembicaraan. Dan saya terus meyakinkan ya, investor-investor institusional untuk invest. Ya. Karena jangan sampai ketinggalan. Karena kalau ketinggalan harganya udah semakin tinggi. Ya. Dan menurut saya ini sangat menarik perkembangan daripada KS Group ke depannya.